Iya, kita mulai ya. Ini pertemuan kita yang kedua ya, yang Google Meet-nya. Yang ketiga Google Meet-nya. Yang pertemuan pertama kemarin tidak jadi Bapak rekam. Kita bahas tentang IP address. Lalu pertemuan kedua kita bahas konfigurasi dasar. Oh ya, Bapak mau nyampaikan lagi supaya pemahamannya tak salah. Yang kita pelajari ini adalah mengkonfigurasi perangkat jaringan merek Cisco. Nah, karena kita tak punya perangkat realnya atau mau beli perangkat realnya mahal, maka kita tidak boleh menyerah untuk mempelajari bagaimana mengkonfigurasi perangkat jaringan yang dikeluarkan oleh Cisco. Kita gunakan eh, software simulatornya, namanya Cisco Packet Tracer. Jadi, konfigurasi yang kita lakukan di Cisco Packet Tracer ini itu akan sama dengan konfigurasi yang akan kita lakukan di perangkat realnya, di perangkat nyatanya. Oke? Jadi kalau ditanya orang, eh, kalian belajar apa? Ya, Cisco Packet Tracer. Bukan, kita bukan belajar Cisco Packet Tracer. Kita belajar mengkonfigurasi perangkat jaringan vendor Cisco menggunakan Cisco Packet Tracer gitu loh. Oke? Nah, yang kemarin gini ya, ada switch, klik PC, klik PC di sini, klik di sini, atau klik, tahan, geser, klik, tahan, geser, klik, tahan, geser. Tuh kan? Klik, geser. Lalu untuk menyambungkannya pakai kabel, klik yang ini, lambang petir ini, itu connection. Pilihannya di connection, pilihannya ada dua. Kalau untuk mengkoneksikan PC ke switch, bisa secara otomatis, bisa secara manual. Nah, kalau secara otomatis, kita tidak perlu memikirkan jenis kabel apa yang bisa disambungkan. Jadi, jenis kabelnya dan portnya kemana disambungkan, itu urusannya Cisco pakai tracer. Itu bedanya. Lalu yang kedua, kalau pakai automatic, ketika kita klik di switch atau di router, kalau kita mau menghubungkan router, dia akan memilih interface dengan penomoran terkecil. Ini contoh. Bapak udah klik di switch-nya, lalu diklik di PC yang mau disambungkan. Nah, dia akan menyambungkan di FA01. Sementara di switch itu ada sampai FA024 serta gigabit 01 dan gigabit Ethernet 0/2. Jadi kita tidak bisa memilih ke interface mana ya dipasangkan kabel itu. Tapi kalau secara manual kita harus milih jenis kabelnya yang sesuai. Nah, untuk menghubungkan PC ke switch itu menggunakan kabel strike, kabel UTP jenis strike. Ini klik, lalu klik PC-nya, icon PC, lalu klik ke interface fast Ethernet 0 karena itu interface untuk kabel UTP. Lalu klik di icon switch-nya. Nah, kalau tadi kalau gunain automatic, tampilan ini tak ada. Nah, kalau manual kita bisa memilih ke interface mana yang kita sambungkan. Misal ke interface 21 misalkan. Lalu kita sambungkan juga PC yang ini. Ini PC 2 lah ya. Klik, klik, pas Ethernet 0 ke tadi 21 sekarang ke 22 nih Bapak buat gini. Ervan tadi nyampaikan bahwa dia sudah cobakan pakai tracer dia. Laila juga sudah. Nah, pertanyaan Bapak tadi waktu mic-nya mati, Bapak tanya gini. Ada beda enggak tampilan Cisco pakai tracer yang kalian gunakan dengan yang Bapak gunakan? Contoh, misalkan ya, di
paket tracer Bapak yang muncul itu hanya ikonnya, lalu kalau disambungkan, ini contoh, ikonnya aja, untuk menghapus ya gini aja nih, klik ini, lalu klik ikon yang mau dihapus, delete. Lalu kalau disambungkan perangkat tersebut, maka muncul interface-nya, nama interface-nya FA0 di PC dan FA0 berapa nih? FA01 dan FA02, FA021, FA022 gitu loh. Nah, kalau di paket tracer kalian ada yang lain enggak muncul selain FA itu? Ada, Oke, Pak. Irfan. Apa tuh? Di saya FA0-nya itu tidak ada. Oke, terus? Tetapi dia adanya di PC strip PT PC0 gitu, Pak. PC0, Oh, PC1, PC2. yang di PC-nya. Ya, Yang di kayak gitu PC-nya. saya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kalau yang di Switch? Di Switch-nya dia saya bikin kan 2960. Dia 2960 strip 24 TT Switch Oke, kosong. nah. Dia kayak gitu, Pak. Itu yang muncul? Iya, Pak. Oke, ya. Caranya gini. Kalau ingin memunculkan atau ingin menghilangkan. Nah, di sini nih. Option, preferences. Nah, ini dia. Nampak kan? Nih. Kalau diklik show name label. Nah, tuh. Nampak? Oh, nampak, Pak. Oke. Kalau show device model label. Nah, tuh. PC, PT. Nih, show. Tuh. Nih, Bapak tarik dulu apanya ya. Tunggu. Kita tutup. Nih, lihat yang di sini nih. Option, preferences. Ini yang ini ya. Nah, show device model label. Itu dia. 2960 24 TT. Ini serinya 2960 24 ini jumlah portnya. Oke. Show device name label. Mana dia? Tuh, tuh. Switch 4, PC0, PC2, PC1. Lalu bisa dihilangkan ini, klik. Lalu yang FA0 ini tidak muncul, yang ini FA02 ini tidak muncul, yang di sini tuh. Nih. Always support label. Nah, kalau ini dihilangkan, tak muncul. Oke. Oke, Pak. Nah, ini muncul tak munculnya sesuai kebutuhan kita. Oke. Oke, Pak. Nah, termasuk yang ini. Ini Bapak matiin dulu. Bapak hapus ini. Alright. Nih. Ini kan banyak pilihannya ya. Yuk kita lihat nih. Option, preference. Kayaknya ini deh. Show height. Mana dia? Show height. Ada. Fisikalnya nih. Kalau hilang fisikalnya bisa jadi ini dia checklist loh. Oke, lalu apa lagi? Ini apa nih? Config, ada config dah ya. Nih. Oke, nah kita tahu nih. Nah, kita lihat ya. Tuh, enggak ada kan? Fisikalnya. Jadi jangan bingung pula. Nah, letak di sini. Option, preferences. Lalu di show height. Nah, ini height ini kan sembunyikan. Kalau hide physical tab berarti yang disembunyikan, mana dia? Tuh, physical tab-nya yang dihilangkan. Ini all device config juga enggak ada kan? Ini kalau Bapak hilangkan ini, tutup. Nah, tuh. Nah, muncul lagi kan physical dan config-nya. Oke. Jadi
di option preference sesuai kebutuhan kita. Interface nih, blue, lalu ada show atau hide, tampilkan atau sembunyikan. Lalu jenis font. Ini ukuran font untuk aplikasinya, ini font untuk dialognya, CLI 20. Makanya kalau kamu lihat loh Bapak itu kok hurufnya besar-besar, saya kok kecil-kecil gitu loh ya, karena Bapak buat ini 20 nih. Ini kita lihat di CLI Bapak ya. CLI nih. Tuh, besar kan hurufnya? Oke, nah coba kita ganti font CLI, Bapak ganti jadi 12. Apply, tetap. Bapak buka lagi. Nah, jadi kecil kan? Oke, dibandingkan yang tadi. Nah, supaya nampak sama kalian hurufnya, makanya Bapak besarkan saja. Font ini tadi 12 Bapak ganti jadi 16 deh. Oke, udah apply. Nah, yuk. Ya itu ya, Irfan ya. Hasbi dan Laila. Kita lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Apa nih? Lanjut Pak. Oke. Ngomong-ngomong ya, jangan jangan hanya diketik, bingung Bapak jadinya. Terus klik-klik nengoknya itu loh. Dah. Nah, kan ngetik lagi tuh. Ngomong. Anak Bu Cici ini payah betul ngomongnya. Mahal suaranya. Oke. Nah, misalkan kita mau bangun dua buah LAN. Ada LAN A, anggotanya kita pasangkan dari ke FA01 sampai FA010. Berarti ada 10 PC kita buat. So, PC 1, lalu ini PC 2. Oke. Lalu kita buat LAN yang kedua, LAN B. Walaupun entah itu di dalam ruangan yang sama atau di lantai yang sama, itu LAN B gitu ya. Misalkan di lantai yang sama. Di sebuah gedung di lantai yang sama ada dua LAN ya beda ruangan gitu kan. Ini kita mulai di port itulah sampai 20. Nah, oke itu ya. Ini PC 2 strip 1. Ini PC 2 eh 2 OB lah istilahnya ya. B strip 10. Kalau ini B strip 1. Kalau ini A strip 10. Kalau ini A strip 1. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita bangun dua jaringan nih. Nah, secara fisik kan dua kayak gini kan. Kalau kita menggunakan teknologi VLAN, kita bisa gabungkan dua jaringan ini, dua local area ini di sebuah di suite yang sama. Oke, di suite yang sama. Nah, kayak begini, Bapak hapus lah. Hapus dulu, biar mantap. Bapak geser. Oke.
Sip. Nah, itu dia. Ini dengan metode VLAN, kita bisa menggabungkan dengan menggunakan sebuah suite manageable. Apapun vendornya. Entah itu Cisco, entah itu MikroTik suite-nya, entah itu Juniper, atau entah itu Huawei, dan lain-lain. Yang penting suite-nya bisa manage. Kalau suite-nya bisa di-manage, artinya suite-nya ada fitur VLAN di situ. Virtualan bisa dibangun di situ. Nah, kita kembali yang ke sini nih. Kalau secara fisik, mereka terpisah. Mereka dua buah local area network. Nah, kalau ingin digabungkan keduanya, maka kita butuh router di antara mereka. Gunakan kabel. Selamat bergabung Naili Fasiha. Gunakan kabel kok kabel ini sih. Loh, kok hilang lagi? Sebentar aja gabungnya, Naili. Pakai kalau ke router pakai kabel strike. Oke, gigabit ke gigabit ke gigabit. Nah, seperti ini. Kalau menggabungkan secara fisik mereka kita bisa pisah. Oke. Nah, dengan metode VLAN yang jaringan ini dua lokal area yang terpisah ini bisa kita menggunakan satu perangkat switch saja. Oh, nih, contoh. Tuh, PC-nya Bapak geser nih. Ups. Lalu PC ini oke, ini tadi FA020. Oh, dari FA11. Oke. Lalu Bapak sambungkan pas Ethernet ke FA01. Ini ke FA10. Yang ini FA11 Bapak mulai. Yang ini FA20. Oke, jadi nanti yang ini satu kelompok, ini satu kelompok. Oh, pakai router, Pak. Nah, routernya kita taruh aja di sini. Bapak ambil aja router yang ini 4331. Lalu Bapak sambungkan kabel strike. Bapak gunakan interface gigabit 01. Ini juga gigabit 0, 000. Gigabit interface-nya. Ya. Nah, yang kayak begini, secara fisik tampilannya seperti begini, tapi nanti dengan metode VLAN, kita membangun jaringan seperti ini. Ada dua LAN di situ. Nah, untuk memvisualisasikan, Bapak untuk mengelompokkannya, Bapak gunakan ini, draw rectangle, klik di sini. Bapak, kalau ini no fill, berarti tidak ada warna isinya. Bapak pilih fill color, lalu Bapak pilih warnanya. Misal warna ini Bapak ambil. Tidak pakai garis luar, Bapak hilangkan ini. Ini belum diklik ya, oke. Nah, no, tanpa garis luar, outline-nya diklik. Oke, nah ini dia. Nah, ini Bapak kelompokkan nih. Satu.
Kelompok kedua, Bapak pilih warnanya yang ini. Oke. Itu dia. Nah, kalau tampilan topologinya seperti begini, orang yang ngerti jaringan udah tahu, oh ini beda-beda kelompok nih. Berarti di switch itu ada VLAN-nya. Oke, nah untuk pembagiannya, pengelompokannya, misal Bapak beri ini pakai namanya VLAN itu VLAN 10. Kalau yang ini VLAN 20. Oke. Lalu Bapak beri nama VLAN 10 ini. VLAN 10 ini namanya misalkan lab 01. Kalau VLAN 20 ini namanya lab 02. Gitu kan? Tadi sudah dibuat, oh ini dia IP address-nya nih. Nah, network address-nya ini 192.168.10.0/24. Kalau yang ini network address-nya 192.168.20.0/24. Nah, oke. Jadi nanti di VLAN 10 untuk lab 01 ini ada 10 perangkat. Oh, ini belum kasih nama ya. Ini PC lab satunya gitu, Pak. Oh, 01 1. Ini PC 01 10. Kalau yang ini PC 02 1 dan ini untuk PC 02 10. Berarti Bapak menggambarkan membuat di topologinya hanya 2 PC saja di tiap VLAN untuk merepresentasikan PC terkecil dan terbesarnya, yaitu PC 1 dan PC 10. Nah, bagaimana mengkonfigurasi VLAN di Cisco, di switch Cisco? Caranya begini. Oh ya, literatur tentang VLAN nanti Bapak akan kirim via grup. Oke? Klik switch-nya. Oh ya, ntar. Klik CLI. Ntar ya, Bapak nelfon ke rumah dulu dah. Oh ya, Bapak sampaikan lagi. Kalau pertemuan kita kemarin, pertemuan kita yang kedua itu mengkonfigurasi switch dan nanti router. Router belum kita bahas ya. Di switch itu kan pakai laptop, lalu hubungkan pakai kabel konsol ke RS232. Di sini diklik ke konsol gitu ya. Ini seperti di realnya. Kalau di nyatanya untuk mengkonfigurasi switch ini kita harus hubungkan switch ini ke salah satu perangkat, entah itu ke laptop atau ke PC ini, ke PC yang ada di jaringan, pakai kabel konsol. Nah, di PC yang atau di PC atau di laptop yang terhubung ke switch itu menggunakan kabel konsol, jalankan di desktop yaitu di terminal. Tapi kalau langsung saja switch ini diklik, maka klik munculnya kan kayak begini nih. Nah, klik di CLI. Nah, ini tampilannya sama. Ini adalah seperti kita melihat switch itu dari PC menggunakan kabel konsol. Oke? Nah, kita masuk ke mode user. Bapak ulangi lagi. Ada 3 mode secara garis besar di Cisco. Pertama,
user mode, yang kedua privilege mode, yang ketiga global configuration mode. Kita bisa langsung masuk ke user mode karena ini suite belum kita konfigurasi. Maka lakukanlah konfigurasi dasar yang sudah Bapak bahas di pertemuan kedua. Oke, Bapak tidak begitu membahas konfigurasi dasar. Bapak anggap kalian sudah mencoba dan sudah mulai paham. Masuk ke mode privilege, perintah enable, singkat EN saja. Lalu masuk ke mode configure terminal, global configuration, dengan perintah configure terminal, disingkat dengan CONF, spasi T, enter. Nah, kasih nama, misalkan itu suite 01. H itu singkatan dari hostname. Kenapa bisa satu huruf saja? Karena di mode di mode global configuration ini perintah yang diawali dengan huruf H hanya satu, yaitu hostname. Nih kita lihat. Tekan tombol shift tanda tanya untuk melihat perintah apa saja yang ada di mode itu. Shift tanda tanya. Nah, ini dia. Bapak perbesarlah tampilannya ya. Mana dia? Kita lihat ke atas. Nah, ini hostname, perintah dengan awalan huruf H-nya satu hostname saja, maka bisa disingkat dengan H saja, dia bisa kita jalankan. Kalau perintah dengan huruf I ada dua, maka tak bisa dengan I saja, harus pakai huruf kedua kalau berbeda. Kalau masih sama dengan huruf kedua, maka pakai huruf ketiga. Kalau masih sama juga, misalkan pakai huruf keempat. Oke, tombol Q ditekan untuk quit. Nah, bagaimana membuat VLAN? Nah, perintahnya ini. VLAN spasi VLAN ID-nya, identitas VLAN-nya. Nah, identitas VLAN itu berupa angka. Berapa saja angkanya? Nah, yuk kita lihat. Do show VLAN brief. Untuk menampilkan VLAN, enter. Nah, ini dia. VLAN ID 1 sampai VLAN ID 1005. Untuk yang default, yang extended-nya sampai 49, lupa, 49.2 apa 40 berapa gitu ya, 4000 sekian gitu. Nanti googling ya. Atau kalau enggak langsung aja lah kita googling. Oke, VLAN ID. google.com VLAN ID. Oke. Nah, ini dia. VLAN ID itu dimulai dari 1 sampai 494. Oke. 1 jangan digunakan. Karena itu default, udah ada. Jadi tak perlu dikonfigurasi suite itu. Udah ada VLAN ID yang menjadi tempat pengelompokan semua interface yang ada. Jadi kenapa semua interface itu saling terhubung dia di suite itu? Karena mereka berada di VLAN ID yang sama, yaitu VLAN ID 1. Lalu VLAN ID 1002, 1003, 1004, 1005 tidak digunakan. Tidak bisa kita buat untuk VLAN karena udah ada peruntukannya ini. Oke. Nah, sesuai topologi VLAN kita buat VLAN ID-nya VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, nah kita buat VLAN spasi VLAN ID-nya 10. Enter. Namanya lab 01. Bang Ena ngasih nama ya name, NAME, spasi apa namanya tadi, lab
strip 01. Enter. Tanpa spasi ya penamaannya. Nah, kita coba lihat yang kita kerjakan tadi. Do spasi do show VLAN brief. Perintahnya ini. Pakai do di depannya karena kita tidak di dalam mode privilege. Tapi kalau kita di mode privilege, perintah show langsung diketikkan bisa. Karena perintah show ini adanya di mode privilege. Sementara kita tidak berada di mode privilege. Kita berada di mode global configuration, maka harus pakai do di depannya. Show VLAN brief, bisa kita singkat SHVLBR. Enter. Ini dia. VLAN ID-nya 10, namanya ini, lab 01. Tapi anggota belum ada. Oke. Kita lanjut. VLAN 20. Enter. Nah, kalau tidak kita beri nama VLAN ID itu, yang muncul adalah nanti di namanya ini adalah tulisan VLAN, lalu VLAN ID-nya. Ini contohnya. Yuk kita lihat. Do show VLAN brief. Enter. Nah, ini dia. VLAN 20 tadi belum kita beri nama, maka secara sistem iOS ngasih nama dia VLAN, lalu VLAN ID-nya dengan 4 digit. 0020. Aduh Pak, kami menambah namanya gimana caranya Pak? Exit dulu untuk meyakinkan kita berada di VLAN mana gitu ya. Oke, baru masuk ke VLAN 20. Enter. Baru kasih nama. Name. Lab 02. Enter. Exit. Oke. Do show VLAN brief. Oke, udah berubah namanya ya. Yang tadinya namanya adalah ini, VLAN ID 20, namanya VLAN 0020, sekarang sudah kita ubah 20 lab 02. Oke. Tapi anggotanya belum ada nih, interface yang masuk kelompok VLAN 10 dan 20. Oke, nah sebelum kita lanjut, nih Bapak ingin jelasin dulu deh gini. Ini misalkan kita kasih IP ya. IP, gimana ngasih IP Pak? Klik aja ikonnya. Lalu di desktop, klik IP configuration. Tadi IP-nya berapa ya ini ya? 192.168.10.1 lah Bapak pakai untuk PC 1. Klik di subnet mask. Tutup. Enggak. Oke. Yang ini. Satu 192.168.10.11 lah. Klik subnet mask, otomatis dia akan karena ini /24. Nah, otomatis sistemnya ngasih subnet masknya 255.255.255.0 untuk /24. Kenapa? Karena angka depannya 192. Sesuai seperti topologi yang kita inginkan. Ini 11 ya. Nah, ini PC-nya, klik desktop 192.168.10.10, klik lagi. Nah, oke. Nah, kita mau cek kalau belum ada pengaturan VLAN, ya. Sementara tadi pengaturan VLAN-nya kan baru buat VLAN-nya, tapi belum port yang ada belum kita gabungkan ke VLAN 10 dan VLAN 20. Masih ke VLAN 1 mereka. Oke. Nah, kita coba
mapping dari sini deh. Ngecek ketersambungan dengan PC 02 strip 1 dengan PC 01 strip 1 dan 01 strip 10. Klik di command prompt. Bapak cek dulu IP-nya, IP config, mastiin aja. Spasi /all. Apakah ya sudah Bapak masukkan IP address-nya? Nah, dia ke atas. Ah, ini udah masuk ya IP-nya ya. Nih. Oke. PC yang ini. Oh, Pak, tulisan ini ganggu, Pak. PC 10. Padahal dia PC 02 strip 1. Oke, yuk kita ke sini. Sorry, config. Nah, ini dia. PC 02 1. Dah 021 ya. Oke, Q tekan. Nah, kita coba ping ke 192.168.10.1. Bapak mau ngeping ke sini, ngecek ketersambungannya secara layer 3. Nah, kalau udah muncul kayak gini, replay from 192.168.10.1, 32 byte. Waktunya 1 menit, malah ini kurang menit pula. 1 mili detik, ini malah kurang 1 mili detik, TTL-nya 128. Berarti dia ini udah nyambung nih ke sini. Kalau ke sini Pak, ke 10. Ada nyambung ya. Kenapa? Karena mereka terhubung secara fisik, dia dengan perangkat yang sama. Lalu secara logikalnya, fisikalnya tersambung secara perangkat yang sama, secara logikalnya mereka di network yang sama. Oke, nah, itu tadi. Sebelum VLAN-nya kita aktifin. Sekarang kita mau aktifkan VLAN-nya. Mana dia? Oke, ini dia. VLAN 10 itu yang tersambung, yang jadi anggotanya adalah FA01. Ya, FA01 dengan FA sampai FA010. Switch. Nah, ini dia. Bagaimana caranya menggabungkan? Ini VLAN-nya udah kita buat nih, Pak. Udah kasih nama. Lalu bagaimana cara menarik FA01 sampai FA10 itu ke sini, Pak? Agar dia menjadi anggota VLAN 10. Nah, perintahnya gini. Masuk ke interface tersebut. Dari mode global configuration ini masuk ke interface tersebut. Contoh, nih. Ke FA01. Perintahnya ini. Interface. Tekan tombol tab. Nah, itu. Lalu FA0/1. Ini. Ini perintahnya. Enter. Berarti ini sekarang kita berada di mode configure interface FA01. Jadikan dia sebagai switch port. Oke, dijadikan dia sebagai mode akses switch portnya. Port switch-nya kita jadikan mode akses. Switch port, Bapak mengetikkan SW saja, lalu tekan tombol tab, mode akses. Ini itu dia. Mode interface switch di Cisco, untuk VLAN di Cisco itu ada 2. Ada namanya mode akses. Nah, kalau mode akses, dia terhubung ke perangkat akhir, ke end device. Bisa ke PC, bisa ke laptop, atau bisa juga ke switch, tapi switch itu tidak di-manage sebagai VLAN, sebagai anggota VLAN. Hanya switch biasa saja. Dari switch itu lalu disambungkan ke end device, ke PC. Maka dia sebagai mode akses. Lalu ada lagi mode yang kedua.
di mana Bapak tulisnya? Ah, sini. Mode interface-nya itu pertama mode akses, yang kedua mode terang. Mode akses itu interface yang nyambung ke perangkat akhir, atau bisa juga ke switch. Nah, kayak begini. Tapi switch-nya tidak berfungsi VLAN di dalam ini. Tidak ada VLAN, dia hanya menghubungkan PC-PC aja. Nah, kalau kayak begini nih, PC dari switch ke switch, tapi switch ini tidak ada VLAN-nya, hanya sebagai switch biasa. Nah, kayak begini misalkan. Nah, interface Giga 02 ini kita atur modenya sebagai mode akses. Tapi kalau switch ini ada VLAN-nya, maka di interface ini kita atur modenya terang. Interface yang ke atas itu modenya terang. Oke? Jadi kalau switch ke switch dan antar switch itu ada VLAN, maka interface yang menghubungkan antar switch itu kita atur modenya terang. Switch ke router kita atur, kita konfigurasi mode switch-nya terang. Tapi kalau ke PC, ke laptop, itu modenya akses. Atau dari switch ke switch, tapi switch yang ini itu tidak ada VLAN di dalamnya, hanya pengaturan hanya sebagai switch biasa, tidak di manage, maka di interface ini diatur modenya akses. Akses, sorry. Oke, paham sampai situ? Jadi ada dua mode switch port di Cisco, yaitu ada mode akses dan ada mode terang. Ini Bapak hapus dulu, hapus. Oke, kita lanjut. Nah, interface yang ke sini sudah kita atur jadi mode akses. Setelah kita atur jadi mode akses, masukkan dia ke VLAN yang kita tuju. Menjadi anggota, kita mau ngeset FA01 ini, interface FA01, ini dia. Menjadi anggota VLAN 10. Maka perintah berikutnya adalah switch port akses VLAN 10. Enter. Kita keluar dari interface tersebut, exit. Kita coba lihat dulu. Do show VLAN brief. Enter. Nah, ini dia. Yang tadinya di atas FA01 anggota VLAN 1, sekarang FA01 anggota VLAN 10. Oh, rencananya semua Pak, dari ada 10 PC yang tersambung di switch itu. Dari FA01 sampai FA010. Maka ke semuanya ini masukkan ke dalam VLAN 10 Pak. Dicoba satu-satu Pak. Tak mesti. Kita kalau dicoba satu-satu ya lumayan repot kan. Contoh nih, interface FA0/2, enter. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 10, enter. Yuk kita lihat. Do show VLAN brief, enter. Tuh, masuk. Wah, dicoba satu-satu repot juga Pak. Nah, kalau banyak kita bisa pakai rank. Exit dulu untuk memastikan bahwa kamu di posisi privilege. Interface rank.
tekan tombol tab untuk lengkapnya gini. Nah, itu dia. Interface rank FA 0/3, 3 lagi nih kan, sampai 10. Nah, ini dia. Strip 10. Enter. Nah, itu dia. Mau ya kan? Sweet port mode akses, enter. Sweet port akses VLAN 10, enter. Exit, enter. Kita coba lihat. Do show VLAN brief, enter. Nah, itu dia. Oke. Jadi kalau sekaligus berturut-turut perintahnya mana tadi? Nih, pakai rank. Interface rank FA 0/3 strip 10. Berarti sampai FA 10. Kalau enggak berurutan gimana, Pak? Ya, kalau enggak berurutan bisa juga, tapi pakai koma. Tetap pakai rank di depannya. Lalu, untuk yang VLAN 20. Kita buktiin dulu nih. Kita buktiin. Tadi kan PC 01 PC 02 strip 1 bisa ping ke PC 01 strip 1 dan PC 01 strip 10 tadi kan. Nah, kita cobain lagi membuktiinnya. Nih, tadi ini bisa nih kan. Nah, kita coba ping ke PC sini. Apakah dia mau? Suara Bapak ada nih kan? Oh, ada. Ada Pak, ada Pak. Oke, terima kasih. Ervan deh. Nah, tak nyambung dia kan? Ulang lagi deh untuk mastiin. Nah, request time out. Nggak nyambung dia. Nah, kalau kita coba dari PC ini ke sini. Ini PC berapa? 0110 kita ganti deh. Ini meragukan. Iya itu dia. Mana dia tadi? Klik. Oh iya, ini dia. Config ganti ini jadi 01 strip 10. Pakai strip ya. Tuh. Oke. Kok dimatiin pula? Desktop command prompt. Nah, ping ke 192.168.10.1. Nah, nyambung kan ke PC ini. Ke PC sebelah. Nah, ini berapa tadi IP-nya? 11 ya. Ping 192.168.10.11. Time out ya. Belum. Coba lihat. Oke, ini request time out. Kenapa bisa time out? Sementara tadi sebelumnya dia nyambung. Nah, ini kan nyambung nih sebelumnya tuh. Ke 10.10 ke PC ini, dari PC ini ke PC sini. Sekarang kok enggak mau, Pak? Nah, karena ini tidak lagi satu kelompok dengan ini. Ini buktinya. Dua PC ini yang terhubung ke interface FA01 dan FA010, FA01 dan FA010 di dalam VLAN 10. Sementara yang ini masih berada di VLAN 1. Ini tadi nyambungnya kemana ya? Coba lihat. Oh, FA011. Tuh, FA011 mana dia? Nih, FA011 masih di VLAN 1. Tersambung dia dengan sini nih. Oke. Nah, VLAN 10 VLAN 20-nya belum dibuat, Pak. Anggotanya, yuk kita buat.
interface FA011 sampai berapa tadi? 20 ya. Strip 20, pakai rank ya, sorry. Rank RA, tekan tombol tab, rank FA0/11 strip 20, enter. Dia. Sweet port mode akses, enter. Sweet port akses VLAN 20, enter. Exit. Kita coba lihat. Do show VLAN brief. Dah. Yang tadinya FA011 sampai 20 masuk di VLAN 1, sekarang sudah menjadi anggota VLAN 20. Pak, kami salah masukkan interface-nya. Misal, interface FA0/21, FA0/24 gitu ya. Pakai rank, sorry. Rank FA. Enter. Sweet port mode akses, enter. Sweet port akses VLAN 10, enter. Exit. Nah, kita coba lihat dulu. Do show VLAN brief, enter. Ini tadi mana dia? Nih. Pak, ini termasuk kan ke VLAN 10, Pak. Padahal dia tidak di anggota VLAN 10. Maka keluarkan dia dari anggota VLAN 10. Misalkan harusnya letaknya di VLAN 20. Oh, atau kita buat VLAN baru deh. VLAN 30. Name lab 03. Enter. Exit. Nah, itu kan harusnya ini nih adanya di VLAN 30, Pak. Termasukkan ke 10, Pak. Gimana cara menghapusnya, Pak? Nah, masuk ke interface itu. Interface rank FA0/21, FA0/24, enter. Lalu pakai kata no di depannya. No, sweet port, akses, VLAN 10. Kalau menggabungkan perintahnya sweet port, akses, VLAN 10. Kalau membatalkan pakai no di depannya. Enter. Oke, kita coba lihat. Do show VLAN brief. Enter. Tadi berapa? 2120. 2124 ya. Oke, ini dia. 21 dan 24. Udah balik ke VLAN 1. Tidak ada lagi di VLAN 10. Nih. Pak, dia harusnya anggota VLAN 30. Nah, tinggal tambah aja lagi. Balik lagi ke yang tadi. Sweet port. Akses VLAN 30. Enter. Kenapa Bapak yakin aja langsung masukkan perintah sweet port VLAN akses VLAN 30, Pak? Ya karena kita sekarang masih berada di dalam interface rank FA021 dan FA024 nih. Oke, nah coba kita lihat dulu. Do show VLAN brief. Enter. Nih. Oke. Oh Pak, tidak jadi pakai VLAN 30 Pak, cuma dua VLAN gitu kan. Ini ngapusnya gimana Pak? Nah, keluarkan anggotanya dulu, baru hapus VLAN-nya. Nah, kan misalkan kita berada di mode ini misalkan.
Maka masuk dulu ke interface FA0/21, FA0/24. Jangan lupa ranknya ya, nih. Enter, baru no sweet spot access VLAN 30, enter, exit, enter, baru buat. Nah, kita lihat dulu nih. Do show VLAN brief, enter. Nah, ada kosong kan? VLAN 30, 21 dan 24 udah pindah ke VLAN 1. Nah, baru hilangkan VLAN 30-nya. No VLAN 30, enter. Ya kita lihat. Do show VLAN brief. Udah hilang VLAN 30. Oke? Itu cara untuk membuat VLAN di sistem operasi iOS, Internet Work Operating System. Perangkat kerasnya namanya yang dibuat oleh vendor Cisco. Sampai di situ ada ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nah. Nggak ada, Pak. Nah, oke, Nggak kalau ada, Pak. ada Bapak lanjut. Ya, nah kalau tidak ada Bapak lanjut. Oh Bapak, jangan lupa kita simpan hasilnya. Karena tadi simpan hasilnya do WR, enter. Kenapa pakai do? Sekali lagi, perintah WR singkatan dari write itu adanya di mode privilege. Sementara Bapak berada di mode global configuration, maka Bapak tambahkan do di depannya. Oke, itu cara membangun VLAN di Cisco.